Shalom saudaraku, hari ini saya ingin menyampaikan di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah saudara, melalui beberapa ayat ini kita sadari atau melihat bahwa pesan daripada Rasul Paulus ini, bahwa dia begitu merindukan supaya di dalam hidup kita ini kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Nah, apa itu pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus? Ya memang kita mendengar bahwa kalau kita berpikir, biarlah kita berpikir seperti Kristus berpikir. Karena Tuhan Yesus itu gak pernah berpikir negatif. Tuhan Yesus gak pernah berpikir tentang kegagalan. Tuhan Yesus gak pernah berpikir tentang keputusasaan. Yang ada di dalam pikiran Tuhan Yesus adalah kerendahan hati, semangat, dan dia percaya bahwa pasti dia bisa menyelesaikan. Makanya pada waktu berdoa, dia seringkali berbicara dengan Allahnya. Dan ketika dia sebelum mati di atas kayu salib, dia berkata kepada Bapaknya, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Sekali, dua kali doa Tuhan Yesus seperti itu. Doa yang ketiga Tuhan Yesus berkata, tetapi kalau memang aku harus meminumnya, biarlah kehendakmu yang jadi. Nah itu loh yang dimaksud dengan pikiran dan perasaan Kristus. Saya rindu bahwa kita mempunyai pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus dalam hidup kita. Dia hanya memikirkan bagaimana mengasihi orang-orang yang terhilang. Dia hanya memikirkan bagaimana orang-orang yang sakit itu disembuhkan, bagaimana orang lain itu ditolong. Karena memang ketika manusia itu masuk ke dalam neraka, itu sebenarnya adalah tempat yang tidak pantas untuk manusia. Makanya Rasul Paulus berpesan, hendaklah pikiran dan perasaan Kristus itu ada dalam diri kita, di mana kerendahan hati, saling memperhatikan, merendahkan diri, bahkan ketaatan. Jadi kerendahan hati dan ketaatan itu adalah pikiran dan perasaan Kristus. Yuk, saya ingin saudara belajar tentang kerendahan hati dan kita mentaati apa yang kata Tuhan, sekalipun itu sakit bagi daging kita. Perhatikan baik-baik, ketika kita mentaati firman Tuhan, ketika kita mentaati Tuhan, maka kuasa firman itu akan turun atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih pesan-Mu bahwa Engkau menginginkan kami, bahwa hidup kami, biarlah pikiran dan perasaan-Mu itu memenuhi hidup kami, supaya benar-benar hidup kami ini adalah hidup yang berguna dan memenuhi tujuan Tuhan. Karena kami tahu dengan kerendahan hati dan ketaatan itu akan membuat semua zona kami berubah. Dan kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, mujizat-Mu ada di tengah-tengah kami, karena kuasa firman-Mu turun atas hidup kami. Berkati kami semua pendengar hari ini dengan kasih setia Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu. Tuhan memberkati.